Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cisco router hierarki. Jadi nanti kita di sini akan membahas bagaimana paradigma membangun sebuah jaringan. Paradigma di sini maksudnya sudut pandangnya harus bagaimana gitu ya. Baik. Nah, router di sini merupakan sebuah perangkat yang menghubungkan satu atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi misalkan kalian punya di sini jaringan LAN gitu ya di sini. Misalkan kalau di sini ada lab TKJ gitu ya, lab TKJ. Di sini ada lab MM gitu. Nah, bagaimana supaya kedua lab ini bisa saling berhubungan dan tidak memperluas broadcast domain ya, karena kalian kan sudah tahu kalau semakin besar broadcast domainnya maka performa jaringannya akan menurun. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan ini diperlukan perangkat yang dinamakan router. Nah, kalian kan sudah familiar lah dengan perangkat ini dan topologi seperti ini. Nah, fungsinya router itu adalah untuk menghubungkan satu atau lebih jaringan yang berbeda. Misalkan di sini ada dua lab. Nah, di sini ada dua jaringan. Ini jaringan yang pertama, jaringan kedua, tapi ada satu jaringan lagi yang terlewat, yaitu jaringan WAN-nya di sini. Nah, ini jaringan yang ketiga. Nah, jaringan WAN. Nah, dengan paradigma membangun sebuah topologi jaringan itu harus dibangun berdasarkan seperti ini nanti. Nah, ini ada core layer, distribution layer, dan access layer. Kenapa kok dibentuk seperti ini? Satu, supaya terdapat backup link atau redundancy. Contoh misalkan dari PDA ini ya, PDA ini terus jaringan yang di sini kabelnya putus. Nah, kalau tidak ada backup linknya yang ada di sini ini, nah otomatis kan jaringan yang ada di sebelah sini ini down semua kan. Nah, ini down semua. Nah, jika dibangun dengan paradigma seperti ini, nanti akan terdapat backup link. Ini terus bisa ke sini ya, dari distribution terus ke core-nya di sini juga harus ada backup linknya, baru nanti sampai ke internet. Gitu. Kemudian router mana sih yang harus saya beli? Gitu. Di sini kan kalian sering sekali mendengarkan beberapa vendor perangkat jaringan, mulai dari Cisco, Mikrotik, ada Juniper, ini mungkin yang kalian masih baru-baru ini mendengar. Ada Multicom, ada TP-Link sering kalian dengar, D-Link juga sama, Tricom ini juga masih asing. Terus ada lagi di sini yang sedang booming adalah Ubiquiti ya. Linksys ini merupakan anak perusahaan dari Cisco gitu. Jadi mana yang harus dibeli? Nah, nanti kita akan membeli sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi semua ini kita beli gitu ya, sesuai dengan budget kita. Jadi tidak harus sama seluruh jaringan menggunakan Cisco semua, Mikrotik semua, Juniper semua, D-Link semua, TP-Link semua, dan lain-lain. Ini tidak harus seragam. Ini semuanya bisa dikombinasikan asal mereka mempunyai standar yang sama. Standar. Nah, untuk menghubungkan ini kan ada standarnya, baik standar misalkan 802.11 itu tentang wireless itu, terus nanti ada STP, ada yang lain misalkan point to point, ada VPN, ada VLAN gitu. Semuanya nanti yang penting standarnya sama. Dan produk-produk yang ada di sini sudah mengikuti standar internasional. Oke.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang perangkat Cisco. Nanti perangkat-perangkat yang lain seperti Mikrotik, Ubiquiti akan kita bahas di kelas 11. Baik. Nah, contohnya ini misalkan di produknya Cisco. Ini akan dibagi-bagi berdasarkan segmentasinya. Mulai kalau yang SOHO, Small Office, Home Office itu ya. Itu bisa menggunakan yang seri 800. Kalau yang kantor cabang gitu dan small business bisa menggunakan yang 1800, 2800, 3800. Nah, kalau yang sudah levelnya ISP gitu ya, one itu kita bisa menggunakan produk Cisco seri 7600, 6500 dan 7200. Baik. Nah, access layer router merupakan router yang digunakan pada small office, home office seperti yang sudah saya katakan tadi. Seri router yang biasanya digunakan yaitu adalah seri 800, 1000, 1600, 1700, 1800 dan 2500. Ini biasanya digunakan pada misalkan di kantor-kantor kecil, terus di rumah. Ini kalau yang menggunakan perangkat Cisco menggunakan Cisco seri ini. Gitu. Nah, nanti di paket tracer kita akan sering menemui perangkat Cisco 1841. Nah, 1841 bentuknya kayak gimana? Ini fisiknya seperti ini. Nah, itu yang seri small office, home office. Nanti pada kenapa sih kok dibagi-bagi, ada access layer, ada distribution layer, ada core layer. Ini yang membedakan adalah performa dan kapasitas pemrosesan datanya. Kalau misalkan di rumah kan kita tidak perlu ada proses routing yang macam-macam gitu ya. Jadi kalau di rumah ya paling kita menggunakan yang versi akses, itu access layer. Sudah cukup. Kemudian yang distribution layer merupakan router yang digunakan oleh ISP atau dikenal juga sebagai ISP layer router. Seri routernya ini seri router 2600, 3200, 3600, 3700, 3800. Nah, kalau yang seri 3600 ini hampir sama kayak kayak microwave mungkin itu ya besarnya ya, atau mungkin lebih besar lagi ini. Dan di sini terdapat banyak moduler yang bisa diisi dengan slot tambahan. Nah, pada paket tracer kita juga akan sering menjumpai jenis router Cisco seri 2811. Nah, wujud fisiknya seperti ini. Kemudian yang pada core layer router, nah ini lebih besar lagi ya, merupakan router yang digunakan oleh ISP global gitu. Jadi ISP besar yang sudah skalanya internasional biasanya menggunakan seri router ini. 6400, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 10000 sampai 12000. Nah, ini lebih besar lagi. Ini kenapa kok bisa lebih besar seperti ini? Karena di dalamnya terdapat perangkat keras yang memungkinkan untuk memproses data lebih cepat. Itu. Kenapa sih ini tidak digunakan di rumah? Ya otomatis karena mahal gitu, dan tidak karena over capacity. Kita butuhnya misalkan cuma nasi 1 piring kok dikasih misalkan beras nasi 1 ton, itu kan namanya over capacity. Nah, terus ini yang lebih besar lagi ada versi router Cisco XR 12000. Nah, ini hampir besarnya mungkin sama kayak pendingin makanan, kulkas di tempat kalian ya. Baik, pada video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silakan komen di bawah atau bisa komen di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.